Langit Sidoarjo tampak cerah pagi itu, seperti hari-hari biasa. Tak ada yang aneh, tak ada pertanda, tak ada firasat. Warga beraktivitas seperti biasa, membuka toko, menyiram sawah, menjemput anak sekolah. Namun di balik tanah yang mereka pijak, bencana sudah mulai bangkit dari tidurnya. Perlahan, diam-diam, mematikan. Tanggal 29 Mei 2006, tanah di desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong Sidoarjo, mulai bergemuruh. Dari kedalaman bumi, semburan lumpur panas menyembul ke permukaan. Kecil pada awalnya, seperti bisikan dari perut bumi. Tapi dalam hitungan jam, ia berubah menjadi muntahan kolosal. Lumpur panas mengalir deras, menelan rumah, jalanan, bahkan mimpi. Begitu tiba-tiba, begitu mengerikan. Tak ada yang sempat menyelamatkan apapun selain nyawa. Bencana ini bukan sekadar bencana biasa. Ini adalah tragedi yang membekas, menimbulkan luka panjang dan pertanyaan tak berjawab. Apakah ini murni ulah alam atau hasil dari kelalaian manusia? Perusahaan energi milik Grup Bakri, PT Lapindo Brantas, saat itu tengah melakukan pengeboran sumur gas di Blok Brantas, lokasi yang berada tak jauh dari desa-desa padat penduduk. Nama sumurnya, Banjar Panji 1. Proyek ini adalah bagian dari ambisi besar untuk mengejar potensi cadangan gas bumi yang diklaim melimpah di wilayah Jawa Timur. Namun pengeboran itu, menurut para ahli, dilakukan dengan cara yang tak sepenuhnya patuh pada protokol keselamatan. Tak ada casing pelindung yang cukup kuat, tak ada prosedur pengaman yang dijalankan sempurna, dan satu hal yang paling fatal, tekanan lumpur dari dalam bumi tak mampu dikendalikan. Pada saat itulah semburan lumpur dimulai. Awalnya kecil, tapi tekanan dari bawah bumi terlalu kuat. Lumpur terus keluar, makin deras, makin ganas, hingga tak bisa dihentikan. Sejak hari itu, lumpur panas mengalir tanpa henti. Panasnya mencapai 100 derajat Celcius. Bau belerangnya menyengat, gas beracun bermunculan. Tanah pun menjadi ladang maut. Rumah-rumah terkubur, sekolah-sekolah runtuh, jalan tol terputus, bahkan jalur rel kereta api lenyap dalam kenangan lumpur. Desa-desa yang dulu hidup dan ramai berubah menjadi danau lumpur. Reno Kenongo, Jatirejo, Siring, Kedung Bendo, dan banyak desa lainnya, semuanya tenggelam. Lebih dari 60.000 orang kehilangan rumah. Mereka terusir tanpa pilihan. Mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, berdesakan di barak-barak darurat dalam ketidakpastian. Bayangkanlah, seseorang yang hidup selama puluhan tahun di tanah kelahirannya, lalu tiba-tiba semuanya hilang begitu saja. Album keluarga, warisan nenek, sertifikat tanah, bahkan makam leluhur, semuanya lenyap di bawah lumpur panas yang mendidih. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk menyelamatkan apapun. Air bersih jadi langka, udara jadi pengap. Anak-anak berhenti sekolah, ekonomi desa hancur. Banyak warga jatuh sakit karena paparan gas dan stres berkepanjangan. Bahkan, tak sedikit yang memilih mengakhiri hidupnya karena tak tahan hidup di pengungsian. Dalam hari-hari pertama pasca bencana, pertanyaan besar pun muncul. Apa penyebab sebenarnya dari tragedi ini? Pemerintah dan Lapindo bersikeras bahwa semburan lumpur adalah peristiwa alam. Mereka menunjuk para gempa bumi berkekuatan 6,3 SR yang mengguncang Yogyakarta 2 hari sebelum semburan sebagai penyebab tekanan bawah tanah yang memicu lumpur keluar. Namun, para ilmuwan dan ahli geologi dari dalam dan luar negeri punya pendapat berbeda. Mereka meneliti lokasi, data pengeboran, dan struktur tanah.
Hasilnya menunjukkan bahwa gempa Jogja terlalu jauh dan terlalu lemah untuk memicu semburan di Sidoarjo. Jaraknya 280 km, terlalu jauh untuk menimbulkan efek seperti itu. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa kesalahan prosedur pengeboran, terutama karena tidak digunakannya pelindung tekanan pada kedalaman kritis, adalah penyebab utama. Bahkan jurnal ilmiah internasional seperti Marine and Petroleum Geology menguatkan dugaan ini. Peneliti dari Inggris, Australia, dan Indonesia menyimpulkan bahwa semburan lumpur lapindo bukan bencana alam, melainkan bencana teknis akibat kesalahan manusia. Namun, meski bukti ilmiah mengarah pada kesalahan perusahaan, tak ada satupun pihak yang benar-benar dihukum. Tak ada eksekutif yang dipenjara. Tak ada pejabat yang dicopot. Semua berjalan seperti biasa. Bahkan, Lapindo mendapat keringanan dan pinjaman dari pemerintah untuk membantu menangani ganti rugi. Warga korban justru harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kompensasi. Itu pun tak selalu utuh. Banyak yang hanya menerima separuh dari nilai rumah mereka. Sementara lumpur terus menyembur, menenggelamkan lebih banyak wilayah. Hingga kini, lebih dari 20 desa terkubur, 1.800 hektar lahan rusak, dan ratusan ribu orang terkena dampaknya. Dan yang lebih menyakitkan, semburan belum berhenti sepenuhnya. Masih ada kolam lumpur raksasa di sana, ditahan oleh tanggul-tanggul buatan yang bisa jebol kapan saja. Waktu terus berjalan, tapi luka itu tak kunjung sembuh. Setiap tahun, pada tanggal 29 Mei, para korban berkumpul di sekitar tanggul untuk menyalakan lilin. Mereka mengenang rumah mereka yang hilang, mengenang pohon mangga di halaman rumah, mengenang suara ayam jago yang dulu mereka pelihara, mengenang kehidupan yang pernah damai. Kini, mereka hanya bisa berdiri di pinggir kolam lumpur yang luas, menatap ke dalamnya, seolah berharap rumah mereka akan muncul kembali ke permukaan. Tapi tidak, yang ada hanya lumpur panas, beruap, beracun, dan sunyi. Sidoarjo kini tak lagi sama. Di balik geliat kotanya, tersembunyi tragedi yang belum usai. Lumpur itu tak hanya menelan tanah, tapi juga menelan kepercayaan rakyat pada keadilan. Ia menjadi simbol betapa lemahnya rakyat kecil di hadapan korporasi dan kekuasaan. Kisah lumpur Lapindo bukan sekadar bencana alam. Ia adalah cermin dari ketamakan, kelalaian, dan abainya tanggung jawab. Ia adalah pelajaran pahit bahwa ketika manusia terlalu percaya diri mengeksploitasi alam tanpa etika, maka alam bisa membalas dengan cara yang tak terduga dan tak bisa dihentikan. Di antara reruntuhan dan kenangan, masih ada yang bertahan. Beberapa warga memilih tinggal di sekitar lokasi bencana. Mereka membangun rumah baru, membuka warung kecil, menjual kopi kepada para pengunjung yang penasaran datang melihat lumpur. Mereka menyebutnya wisata bencana. Ironis, tempat yang dulu penuh tangis dan jeritan, kini menjadi latar belakang selfie dan video TikTok. Namun bagi warga yang kehilangan, tempat itu bukan sekedar lumpur. Itu adalah kuburan hidup. Itu adalah luka yang terbuka. Tragedi lumpur Lapindo adalah pengingat keras tentang rapuhnya sistem pengawasan, tentang bagaimana satu kesalahan teknis bisa menghancurkan ribuan kehidupan, tentang bagaimana ketidakadilan bisa terus hidup bahkan ketika lumpur sudah mendingin. Bencana ini adalah kisah kelam dalam sejarah Indonesia modern. Kisah tentang kekuasaan yang tak tersentuh hukum, tentang rakyat yang dilupakan, dan tentang luka yang tak kunjung sembuh. Kini, 20 tahun hampir berlalu sejak semburan itu pertama kali muncul. Tapi, lumpur itu masih di sana. Diam, menyimpan panas, menyimpan dendam.
Dan setiap malam, ketika angin meniup uap dari kawah lumpur itu ke desa-desa sekitarnya, seperti ada suara yang berbisik. Suara dari dalam bumi. Suara mereka yang kehilangan segalanya. Suara yang bertanya, sampai kapan kami harus menunggu keadilan?